Renungan Kefas. Judul renungan hari ini menjadi pemenang. Wahyu pasal 3 ayat 5 berkata, "Siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya." Kepada pemenang, Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kita tidak bisa hanya berdasarkan ayat ini sendiri memahaminya. Untuk memahami sebuah ayat seperti ini, kita perlu keseluruhan Alkitab barulah aman. Menghapus sebuah nama dari kitab kehidupan menunjukkan bahwa nama itu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan adalah catatan ilahi berisi nama orang-orang yang mengambil bagian dalam berkat yang dipersiapkan oleh Allah. Semua orang kudus yang dipilih Allah dan ditentukan untuk berbagian dalam berkat ini, namanya tercantum dalam kitab ini. Berkat-berkat ini terbagi menjadi 3 tahap. 1. Berkat dalam gereja, 2. Berkat dalam kerajaan 1000 tahun, dan 3. Berkat dalam kekekalan. Berkat-berkat dalam zaman gereja seperti pengampunan, penebusan, kelahiran kembali, hayat yang kekal, sifat ilahi, dan sebagainya adalah bagian awal. Semua orang yang dipilih oleh Allah yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan mempunyai bagian dalam bagian awal ini untuk memulai kehidupan rohani mereka. Jika mereka bekerja sama dengan anugerah Allah yang menyuplai, mereka akan matang dalam hayat pada zaman gereja. Kematangan hayat yang lebih dini ini akan membentuk pahala yang akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka pada saat Tuhan kembali. Pahala itu adalah jalan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan mengambil bagian dalam berkat ilahi pada masa itu. Misalnya, menikmati kebahagiaan dan perhentian Tuhan, memerintah bangsa-bangsa, dan sebagainya. Berkat-berkat itu telah dipersiapkan oleh Allah sebagai perangsang bagi orang pilihannya agar mereka maju bersamanya pada zaman gereja. Jika kita menjadi pemenang, Tuhan tidak akan menghapus nama kita dari kitab kehidupan. Sebaliknya, Ia akan mengakui nama kita di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Ini menunjukkan bahwa karena nama-nama dari kaum beriman yang tidak rela menjadi pemenang akan dihapuskan dari kitab kehidupan, nama mereka tidak akan diakui oleh Tuhan di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Terang hari ini, pada saat nama kita akan kembali dicatat dalam kitab kehidupan, hal ini berarti setiap orang yang dipilih oleh Allah, yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan, dan yang berbagian dalam berkat ilahi pada zaman gereja, tidak akan binasa selama-lamanya. Beban doa, perlu mengucap syukur kepada Allah karena nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan, dan perlu terus menjadi orang yang setia datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.